Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini podcast PCNO Nganjuk didatangi orang yang punya suara emas. Orang yang punya lantunan ayat-ayat suci secara merdu. Punya tartil, punya tilawah, punya kemampuan di bidang Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan Ketua Cabang Jamiatul Qura wal Hufat Kabupaten Nganjuk. Sugeng siang Bapak. Sugeng siang. Namanya panjenengan sinten? Nama saya secara formal itu M. Munir Utama, tetapi secara lahir saya terlahir dinamakan oleh bapak saya Misbahul Munir. Terus Jadi, kenapa berubah menjadi Utama? Nyuwun sewu cerita sedikit. Ketika saya di SD, pada waktu belum ada begitu banyak MI, sehingga kepala sekolah saya itu pernah nanya jenengok bakul kunir. oh, Misbahul Munir, Bakul Kunir ya. Nah, terus akhirnya sampean pinter tak kasih jeneng Utama, Misbahulnya disingkat ya, karena saya anak kecil ya, nggih, itu aja. Itu cerita. Oh gitu ya. Jadi Misbahulnya itu hilang, berarti gitu ya? Atau tersimpan di M. Oh, M itu adalah Misbahul, Misbahul Munir Utama. Utama. Jadi Utama itu penambahan. Kenang-kenangan dari Bapak Kepala SD dulu. Oke. Kalau di data KTP apa Pak namanya? Ya, secara formal mulai SD sampai sekarang M. Munir Utama, sampai akte kelahiran M. Munir Utama. M. Munir Utama. Jadi Utama ini ada ceritanya. Nggih. Tidak sekedar penambahan saja, tapi betul-betul ada cerita. Ada ceritanya. Dari kepala sekolah langsung Pak ya? Kepala SD dulu yang waktu saya menjabat, waktu saya keluar SD, nama saya diformalkan menjadi M. Munir Utama. Itu SD penambahannya belakang adalah Utama. SMP ada penambahan? Tidak ada. SMA? Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ada penambahan lagi. Sudah. Karena Utama itu sudah cukup ya. Paling utama. Insya Allah. Ya mudah-mudahan menjadi pribadi yang utama gitu Pak ya. Amin. Boleh diceritakan Pak, JQH, orang menyebutnya tuh JQH atau Jamiatul Qura wal Hufat, itu di dalamnya tuh seperti apa sih Pak? Nggih. Nyuwun sewu sebelumnya, kalau sesuai amanat Sekretaris PW, kalau orang bilang JQH itu harus ditambahi JQHNU. Oh, JQHNU. Nahdlatul Ulama. Betul. Itu seringkali Sekretaris PW ketika mengatakan tidak boleh JQH gitu aja, langsung JQHNU, seperti itu. Yeah. Sesuai permintaan dari Mas Nuril ketika ingin menanyakan perihal JQHNU, JQHNU adalah kita tahu bahwa bagian dari banomnya NU yang membidangi khusus masalah ataupun yang mengkoordinasi dan yang ngurusi para hafidh-hafidhoh, juga para qori dan qoriah. Yang mana JQHNU selama ini di dalam sejarahnya itu menjadi embrio munculnya MTQ mulai dari bawah sampai tingkat pusat. Itu yang membidangi peraturan itu banyak yang keluar, mulai dimunculkan itu dari JQHNU. Kemudian mulai seperti itu barulah diambil ataupun dikooptasi oleh LPTQ. Ya, yang mana lembaga yang mewadai secara resmi di tingkat selama ini yang sudah berjalan mengurusi lomba-lomba MTQ seperti itu. Jadi memang wadah bagi orang-orang yang ahli di bidang qori dan juga hafid ya. Kemudian muncul kegiatan MTQ itu memang dulu asal mulanya dari JQHNU atau bagaimana Pak? Iya, terutama ini rule, ketentuan aturan-aturan itu biasanya
memprakarsai itu banyak dari tokoh-tokoh JKHNU, kemudian dilegalisasikan, dimasukkan dalam peraturan-peraturan yang kemudian diambil oleh LPTG. Itu ketika saya sering ke wilayah itu banyak tokoh-tokoh menceritakan ketika pembahasan yang kemarin juga saya pernah ikut di wilayah itu yang mana peserta yang mungkin tidak di satu provinsi, kemudian kalau peraturannya itu tidak kuat maka dia akan, kalau tidak bisa mewakili sebuah provinsi, akan lari ke provinsi yang lain. Makanya ketika saya sering di situ tokoh-tokohnya mengatakan bahwa iso karena JKHN ini adalah embrionya LPTG, peraturan-peraturan mulai ditegaskan mana yang itu boleh bergabung, mana yang itu tidak boleh. Itu kemarin pernah terjadi perdebatan di PW mengenai hal-hal seperti itu. Kalau bicara MTQ tadi Pak ya, bicara MTQ Kabupaten Nganjuk ini bagaimana Pak perkembangan MTQ-nya? Juara-juaranya bagaimana nih? Selama ini yang saya ikuti, saya mulai aktif mengikuti JKHNU itu ya nyuwun sewu, kalau saya sudah ngobrol dengan teman-teman bahwa saya ini bukan ahlinya tetapi membidangi para ahli, monggo. Untuk LPTG yang selama ini ya kita pernah up down, pernah naik, pernah turun, itu ketika di bidang LPTG. Tapi alhamdulillah kemarin untuk di JKH sendiri, JKHNU, musabakoh di JKHNU tahun yang lalu itu Nganjuk meraih prestasi menjadi juara umum. Di tingkat apa Pak? Di tingkat provinsi Nganjuk pernah juara umum. Sekarang medali atau ya, yang piala bergilir itu sekarang ada di Nganjuk. Oh, saat ini ada di Nganjuk ya? Ada di Nganjuk. Prestasi ketika JKHNU berkolaborasi dengan Polda Cup, itu setiap 2 tahun sekali mengadakan MTQ, dan alhamdulillah kemarin Nganjuk dari semua peserta yang mengikuti. Nah, kita tahu sendiri bahwa kemarin, tahun kemarin itu masih suasana pandemi ya? Sehingga pesertanya dibatasi, dan alhamdulillah itu untuk JKHNU kemarin Nganjuk juara umum. Makanya guyonane sriwing-sriwingane ketika di musyawarah JKHNU untuk MTQ, sopo yang menang juara umum nanti akan ke panggonan penyelenggara MTQ untuk JKHNU. Tapi untuk LPTQ ini sudah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Yang kemarin di Pamekasan, ketika penutupan nanti 2 tahun ke depan nanti akan pindah ke Kodja Pasuruan. Padahal Pasuruan sendiri itu baru saja, tapi kabupatennya. Saya mulai mengikuti LPTG mulai dari Pasuruan kabupaten, kemudian Tuban, kemudian ke Pamekasan. Jadi pendatang baru yang karena selalu mendampingi anak saya, sehingga saya sama tokoh-tokoh itu termasuk orang yang Pak Munir jenengan maju ngewangi ngurusi JKHNU. Dan LPTQ tadi singkatan dari apa Pak? Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran ya. Jadi itu bekerja sama dengan pemerintah. Itu miliknya pemerintah yang sah. Ya. Jadi yang sering mengadakan lomba-lomba musabakoh itu kalau penyelenggaranya pemerintah tuh melalui LPTG. Gitu. Tapi kalau yang menyelenggarakan itu JKHNU berarti itu ya NU gitu Pak ya? Iya, kita sebagai ormas, kita sebagai lembaga yang independen seperti itu. Oke. Dan piala bergilirnya kemarin JKH Pak ya berarti ya? JKH itu dibawa pulang ke Nganjuk lah. Ke Nganjuk, oke. Besar itu. Besar ya Pak ya? Satu gini. Gede nih. Oh gitu ya. Sekarang di mana Pak? Di rumah saya. Saya membawa orang yang tepat ini ya. Orang yang sedang membawa piala bergilir tingkat provinsi. Nyuwun sewu,
JKHNU secara legalitas belum punya kantor. Oh iya. Jadi Otomatis masih ketua PC, di bawah ketua nih. iya, otomatis rumahnya ketua PC juga sekaligus menjadi kantor gitu ya. Kantor PC. Oke, 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 oke. Untuk perkembangan Pak, perkembangan usia ya, usia Kori yang ada di Kabupaten Nganjuk saat ini bagaimana Pak? Apakah banyak bermunculan atau bagaimana? Untuk anak-anak komentarnya dari para pembina, untuk anak-anak alhamdulillah mulai naik. Jadi anak-anak terutama banyak, artinya ketika di Nganjuk ini umpamanya ada MTQ, rivalnya sudah kelas berat, sudah Oh gitu ya. nggih. Atau mungkin andaikan seperti pemain dunia mungkin kelas berat dengan kelas berat itu ada di Nganjuk. Ada di Nganjuk Ada di ya. Nganjuk. Luar biasa ya. Termasuk saya banyak mendengar omongan dari tetangga kabupaten Iya, iya. yang meri kepada Iya. Nganjuk. Ya opo Nganjuk kok pesertane wapi-api dan sebagainya itu. Mary itu artinya rasa ingin tahu Pak ya. Prestasinya kok bagus, bagus terutama terus? juga dengan ketika saya juga menaungi FKPG. Iya. Itu kan program Taksin yang ya perkembangannya bagus sudah pokoknya. Semuanya iya. sudah guru-guru di TPG ingin ada program Taksin, sekarang sudah berjalan. Ada peningkatan lah ya, Iya. ada peningkatan. Iya. Jadi sampai kabupaten lain tuh bertanya. Mary itu artinya kan bertanya penasaran Pak ya. Iya, betul. Ini seperti apa manajemen yang ada di Kabupaten Nganjuk sehingga tidak kekurangan kader gitu ya. Kader berbobot lah ya. Insya Allah. Kader berbobot. Dan dari seleksi MTQ yang dilaksanakan LPTQ yang di Pamekasan kemarin, Nganjuk dapat 3 juara, 2 juara tingkat 1 untuk murotal dewasa sama tilawah anak-anak sama tingkat dewasa, itu juara 2. Tetapi ya wallahu a'lam, seleksi yang tidak lanjuti oleh LPTQ provinsi yang kemarin 1 bulan yang lalu di Malang di Hotel Horizon ini nyun sewu baru kemarin, ini hari Rabu Kamis. Ini hari Kamis. Rabu kemarin baru keluar jam 10-11an itu tinggal 1 yang maju nanti tingkat nasional menuju di Banjarmasin bulan Oktober nanti tinggal 1. Itu kategori apa Pak? Kategori remaja yang murotal remaja yang mujawad. Mujawad ya. Iya. Cowok ya. Iya. Sekarang di mana? Anaknya Iya. dari desa Kecamatan Brebek, Maguan. Oh, Maguan Pecopoko ya. Brebek berarti Pak ya? Iya, Brebek. Luar biasa ya. Wah, ini termasuk jagonya Nganjuk ini ya. Murotal remaja yang sudah mujawad. Siap. Iya. Mujawad apa Pak artinya Pak? Yang dibagusi artinya ketika membaca itu sudah ada variasi-variasi. Mungkin kaulnya siapa ketika satu kali membaca itu katakanlah ro dibaca masih aslinya, kemudian dibaca lagi, diulang lagi, dibaca re, itu yang bagaimana, tapi bukan tilawah tapi murotal Pak ya. Itu remaja masih tinggal 1 yang alhamdulillah loh, semoga aja minta doa pangestune nggih, termasuk kemarin akrab dengan saya nyuwun dongane pangestu Pak mugi lancar. Yang 2 itu masuk ke nasional berarti Pak ya. Yang kan ikut pembinaan tingkat seleksi tingkat lanjutan setelah provinsi untuk menuju ke nasional. Ini ada seleksi lagi, diambil yang 1, tinggal 1 setiap satu kejuaraan diambil 1. Jadi yang maju ke Malang kemarin 3 orang, juara 1 2 3. Yang Nganjuk itu ada 3 orang, juara 1-nya 2, juara 2-nya 1. Ini tinggal 1. Semuanya ya wallahu alam seleksi alam atau bagaimana ya, karena kekurangan semoga aja ada hikmahnya. Dan ini termasuk anak saya sendiri ikut tereliminasi. Oh gitu Pak ya. Sehingga tahu betul ya secara tahapannya. Karena saya
aktif di Jamkur mendampingi anak saya yang pernah Oh. juara Jawa Timur, ternyata kita seleksi Namanya kan siapa, Pak? Anaknya. Alena Zihana Hamidah yang kemarin diundang di Kategori anak-anak tilawah anak. tilawah anak-anaknya. Nggih. Bapak, saya minta tolong Bapak menghadap ke kamera, bisa disampaikan ke khalayak publik, minta doanya untuk yang tadi jagonya Nganjuk Nggih, nggih. biar masuk nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dari aktivis NU ataupun khalayak masyarakat khususnya Kabupaten Nganjuk, mohon doa dan restunya semoga satu-satunya calon peserta yang dari Nganjuk yang kemarin lolos di LPTG setelah mengadakan seleksi di Malang ini insya Allah akan mewakili Jawa Timur atas nama Kabupaten Nganjuk di MTQ nasional yang insya Allah nanti bulan Oktober tahun ini di Banjarmasin. Mohon doanya semoga ada satu dari Nganjuk yang menjadi juara nasional yang di bidangnya yaitu murotal remaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi yang terbaik kepada calon ini. Terima Amin, kasih. amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Haji ya untuk bincang-bincangnya. Setelah ini kita lanjut lagi Pak Haji. Nggih, Oke. boten napa-napa. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.